Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini alhamdulillah kita sama-sama masih diberikan oleh Allah nikmat yang paling besar, yakni nikmat keislaman dan keimanan. Karena hadirnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tidaklah akan memasukkan seseorang itu ke dalam surganya Allah yang merupakan keberuntungan yang sebenarnya bagi seorang hamba, melainkan syarat utamanya adalah al-Islam, beragama Islam. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulul jannata illa nafsun muslimatun, rawahul Bukhari. Tidak akan masuk surga kecuali seorang jiwa yang beragama Islam. Ini nikmat yang paling besar. Kemudian yang kedua, nikmat hidayah. Dengan hidayah ini Bapak Ibu kita bisa beramal saleh. Karena tanpa hidayah taufik dari Allah tidak mungkin kita bisa salat. Tidak mungkin kita bisa mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan hidayah taufik kita bisa mengejar sesuatu yang pasti. Karena banyak di antara manusia, ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu yang Allah rahmati, banyak di antara manusia mengejar sesuatu yang tidak pasti dan melalaikan sesuatu yang pasti. Apa yang pasti itu, Pak? Kematian. Sehingga orang yang cerdas, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, Abu Dawud, disahihkan oleh Syekh Albani, Rasul ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, ayyul mu'minina aqyas?" Wahai Rasulullah, siapakah seorang mukmin, orang mukmin beriman yang cerdas itu? Maka beliau mengatakan, "Aktsaruhum lil mauti dzikra." Yang paling banyak mengingat kematian. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan, ulaikal aqyas. Dan yang paling banyak persiapan untuk menghadapi kematian itu. Maka diri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam At-Tirmidzi, "Aktsiru bi dzikri hadimil ladzat." Dalam riwayat yang lain, hadimil ladzat. Perbanyaklah mengingat pemutus kenikmatan, yakni al-maut, yaitu kematian. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sangat disayangkan dan sungguh menyedihkan hari ini banyak orang yang meninggalkan salat karena sesuatu yang tidak pasti. Karena pekerjaan, menyangka akan kaya, namun tidak juga. Kecuali yang telah Allah tetapkan sebagai orang kaya. Padahal sesuatu yang pasti, yaitu kematian, banyak dilalaikan oleh manusia. Hadirin yang dimuliakan Allah. Padahal kita setiap hari mendengarkan mata fulan, si fulan telah wafat. Matat fulanatun, si fulanah
sudah wafat, ya. Akan tetapi hadirin yang dimuliakan oleh Allah, terkadang kita kurang mengambil kematian itu sebagai pelajaran. Padahal para ulama mengatakan kafa bil mauti mau'izatan. Cukuplah kematian itu bagi kalian sebagai pelajaran dari kehidupan ini, bahwasanya hidup ini enggak selamanya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Maka orang yang cerdas itu adalah orang yang selalu ingat mati dan mempersiapkan untuk kematian itu. Di antara mempersiapkannya, Bapak Ibu, memperbanyak amal saleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu karena hidayah dari Allah, dan kita mesti banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menggerakkan hati kita, yang telah memudahkan bagi kita untuk melakukan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Bapak Ibu, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita kembali melanjutkan pembahasan kita. Ya, sekarang kita masuk pembahasan yang selanjutnya. Pada pertemuan yang lalu kita telah selesai membacakan tentang bentuk-bentuk orang-orang, keadaan-keadaan orang-orang yang tinggal di negeri kufur, di negeri kafir. Sekarang kita masuk, ya, pembahasan yang selanjutnya. Qala al-muallif rahimahullahu taala, ini mengenai tentang, ya, tinggalnya Rasulullah di Madinah, kemudian syariat-syariat Islam yang lainnya yang ditegakkan di Madinah. Qala al-muallif rahimahullahu taala, falamma istaqarra bil madinati amara bi baqiyati syara'i'il islami mislu salat, mislu zakati was shaumi wal haji wal jihadi wal azan wal amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkari wa ghairi dzalika min syara'i'il islam. Akhadha 'ala hadha 10 sinina wa ba'daha tuwfiya salawatullahi wa salamuhu alaihi wa dinuhu baqin wa hadza dinuhu la khaira illa dalla al ummata alaihi wa la syarra illa haddaraha minhu wa khairul ladzi dalla alaihi at-tauhid wa jami'u ma yuhibbuhu Allah wa yardah. Berkata penulis rahimahullah taala Syekh Muhammad At-Tamimi An-Najdi rahimahullah, falamma, dan tatkala istaqarra bil Madinati, Rasulullah menetap di kota Madinah, amara bi baqiyati syara'i'il Islam, beliau memerintahkan syariat-syariat Islam yang lainnya yang tersisa. Mislu, seperti az-zakati, seperti syariat zakat, was-saumi, syariat saum, puasa, wal haji, syariat haji, wal jihad, syariat jihad, wal azan, dan azan, wal amri bil ma'ruf, dan memerintahkan kepada perbuatan baik, wan nahyi anil munkar, dan melarang dari perbuatan mungkar, wa ghairi dzalik, dan yang selain itu, min syara'il Islam, dari syariat-syariat Islam. Jadi ketika Rasulullah SAW tinggal di kota Madinah selama berapa, Pak? Ya, selama berapa tahun? 10 tahun. 10 sinin. Jadi beliau tinggal di kota Madinah selama 10 tahun. Ada lagi? Antum muqri. Nah. Ya, beliau yang tukang baca, ya. Ada bukunya enggak ada, Bang? Enggak ada, ya? Masya Allah. Ya, toib. Jadi ketika Rasulullah tinggal di kota Madinah, ya, barulah kemudian beliau memerintahkan syariat-syariat Islam yang lainnya yang tersisa, seperti zakat, puasa, haji, jihad, azan, amr bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, kemudian syariat-syariat Islam yang lainnya. Jadi beliau tinggal di kota Madinah itu selama akhadha 'ala 10 sinin. Beliau tinggal di kota Madinah mengambil waktu selama 10 tahun. Wa ba'daha tufiya, dan setelah itu beliau Allah wafatkan, salawatullahi wassalamu alaihi. Wa dinuhu baqin, dan agamanya akan terus, ya kekal sampai hari kiamat. Wa hadza dinuhu, dan ini agama Islam ini adalah agamanya Rasulullah.
La khaira, tidak ada kebaikan, illa dalal ummata alaih, kecuali beliau telah menunjukkan umatnya kepada kebaikan tersebut. Jadi tidak ada lagi Pak yang tersisa sesuatu yang baik. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Baihaqi rahimahullah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ma baqiya syai'un ma yuqarribuhu ilal jannah wa yubaiduhu anin nar illa qad buyyina lakum. Tidak ada yang tersisa sesuatu apapun dari syariat Islam ini, segala sesuatu yang mendekatkan kepada surga dan menjauhkan dari neraka, illa qad buyyina lakum, kecuali kata Rasulullah kepada sahabatnya, telah dijelaskan kepada kalian seluruhnya. Sebagaimana yang Allah firmankan juga di antara ayat terakhir yang Allah turunkan adalah surah Al-Maidah ayat yang ketiga. Di pertengahan ayat itu Allah mengatakan, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku telah sempurnakan agama kalian, kata Allah. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku telah sempurnakan nikmat atas kalian. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku telah ridha Islam sebagai agama. Jadi agama Islam ini Bapak Ibu telah sempurna. Sehingga Imam Ibnu Katsir mengatakan, ya, la yahtaju ila ziyadatin abadan. Tidak butuh kepada penambahan selama-lamanya. Karena segala sesuatu masalah ibadah, terkhusus ibadah yang murni, ibadah mahdhah, itu telah dijelaskan sejelas-jelasnya oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sehingga segala sesuatu yang menambah-nambah dalam agama ini maka diancam menjadi pelopor kesesatan oleh Nabi SAW. Sebagaimana dalam sabda beliau, iyyakum wal muhdatsatil umur, jauhilah oleh kalian perkara muhdats. Muhdats itu perkara inovasi, perkara baru dalam agama ini. Fa inna kulla muhdatsatin bid'atun, karena setiap perkara baru itu adalah bid'ah, ya kan? Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu sesat. Semua bid'ah itu sesat, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata beliau, tidak ada kebaikan kecuali beliau Rasulullah telah menunjukkan umatnya atas kebaikan tersebut. Wala syarra, tidak ada keburukan, illa haddaraha minhu, kecuali Rasulullah telah memperingatkan dari keburukan tersebut. Wa khairul ladzi dalla alaih, dan kebaikan yang paling baik gitu. Khair itu artinya akhyar, ya, yang terbaik, yang telah Rasul tunjukkan atasnya, yang telah diterangkan oleh Rasul, kebaikan yang paling baik. At-tauhidu adalah tauhid. Kenapa? Karena dakwah tauhid itu adalah dakwah setiap para nabi dan rasul. Bahkan Rasul mau diwafatkan, beliau mengingatkan umatnya kepada syirik, kepada hal-hal yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis Sahih Bukhari, Bukhari Muslim, hadis muttafaqun alaih. 5 hari sebelum wafatnya Rasulullah SAW, beliau masih mengingatkan para sahabatnya dengan sabda beliau, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'i masajid. Allah Subhanahu wa taala melaknat Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid, sebagai tempat yang dikeramatkan, sebagai tempat yang dijadikan sebagai sarana untuk tawassulan dan tabarrukan, bukan sekedar untuk mengingat kematian atau mengingat akhirat serta mendoakan orang yang meninggal. Itu masih diingatkan oleh Rasul, Bapak Ibu, 5 hari sebelum wafatnya baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap kebaikan itu telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik kebaikan adalah tauhid. Wa jami'u ma yuhibbuhu Allah wa yardah, dan seluruh apa yang dicintai dan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkata pensyarah kitab Syekh Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan, yaqulul muallif rahimahullahu taala, berkata penulis yang semoga Allah merahmati beliau, lamma istakharra ay an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ketika tinggal
menetap, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fil Madinatil Munawwarah, fil Madinatil Nabawiyah, di kota Madinah An-Nabawiyah. Amara bi baqiyati syara'i al-Islam, beliau memerintahkan dengan syariat Islam yang lainnya yang tersisa. Wa dzalika annahu fi Makkah da'a ila tauhid nahwa 10 sinin. Ya, karena hal itu ya beliau telah tinggal di kota Mekah mengajak kepada tauhid selama 10 sinin, selama 10 nahwa ya 10 sinin, selama 10 tahun. Namun ada pendapat yang mengatakan ya 13 tahun. Ya. Salah satu asyarah ya sinin ya, selama 13 tahun ya. Jadi beliau selama 13 tahun di kota Mekah da'a ila tauhid. Beliau fokus mengajak umatnya kepada apa? Tauhid. Ya. Summa ba'da dzalika, dan setelah itu furidat alaihi salawatul khamsu, diwajibkan atas beliau salat 5 waktu fi Makkah, di kota Mekah, setelah beliau mengalami peristiwa yang sangat luar biasa. Allah memperjalankan beliau 1 malam saja, Pak. Ini mukjizat yang besar yang ada pada diri Rasulullah. Allah perjalankan beliau dari kota Mekah ke Madinah, minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulah. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, jauh nih, Pak. Ya, dari Arab Saudi itu ya, di kota Mekah, Masjidil Haram, ke Palestina, ke Quds ya. Lailan, 1 malam saja. Kemudian dari Masjidil Haram Allah naikkan beliau dengan buraq ya. Ini telah kita bahas sebelumnya ya, sampai ke tempat yang paling tinggi, langit yang ke-7, Sidratil Muntaha, sidrah yang tidak ada lagi di atasnya, yakni menemui Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk ya menerima kewajiban salat 5 waktu. Kapan peristiwa ini? Setelah wafatnya 2 orang yang sangat dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kedua-duanya adalah pembantu dakwah. Orang-orang yang berjuang bersama beliau, mengorbankan harta mereka, diri mereka untuk Rasulullah. Namun satunya membuat beliau sedih, yakni Abu Talib, paman beliau, karena wafat bukan di atas agama Islam. Sedih sekali beliau, Pak. Ya, sedih sekali beliau. Padahal Abu Talib adalah orang yang sangat berjasa dalam kehidupan beliau. Namun tatkala beliau tahu Abu Talib meninggal tidak di atas agama Islam, ya, beliau memohon kepada Allah supaya diberikan keringanan, sehingga diberilah ya syafaat, bantuan, pertolongan kepada Abu Talib ini, diberikan dia azab penduduk neraka yang paling ringan. Ahwanu azabi ahlin nar. Ya, azab penduduk neraka yang paling ringan, yaitu dipakaikan sandal dari bara api neraka sehingga menggelegaklah tatkala dipakai sandal itu, ya, otak yang ada di kepala beliau itu ya menggelegak, ya, seperti air yang dipanaskan tatkala mendidih. Nah, seperti itu, Pak. Luar biasanya itu azab penduduk neraka yang paling ringan. Bagaimana yang sedang, dan bagaimana pula yang pedih, azabun alim itu, azab yang pedih itu. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah ingatkan manusia, ya, takutlah kalian kepada neraka, kata Allah, wattaqun nar gitu. Selalu Allah menakut-nakuti hambanya dari neraka. Dari miskin gak pernah Allah menakut-nakuti kita, Pak. Namun kita sekarang lebih takut kemiskinan daripada neraka. Buktinya apa? Ya, daripada meninggalkan sholat kita lebih takut ya telat absen di kantor-kantor kita. Itu contoh, Pak, ya. Enggak sholat biasa saja. Ya, seorang orang tua, ya, anak telat ke sekolah lebih mereka khawatirkan daripada anak enggak sholat. Sehingga yang dibangunkan itu apa, Pak? Nak, bangun sekolah, lagi sekolah. Kenapa enggak dibangunkan? Enggak sholat. Sholat itu yang akan menyelamatkan. Kunci surga adalah sholat.
ini luar biasanya kenyataan yang kita hadapi hari ini, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal ya sekolah itu bagus, Pak ya. Tapi nggak pasti, apakah pasti setiap orang yang sekolah itu akan sukses? Enggak. Betapa banyak Pak pemulung S1, ya pengangguran S1, ya. Nggak pasti di dunia ini, ya nggak ada yang pasti Pak. Namun kalau mati adalah kepastian. Namun kebanyakan manusia lebih mengejar sesuatu yang tidak pasti daripada yang pasti berupa kematian tersebut, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, summa hajaru ilal Madinah, kemudian beliau hijrah ke kota Madinah. Walam tufrad alaihi zakatu wala siyam wala hajj wala ghairuha min sya'airil islami, ya. Belum diwajibkan ketika itu atas beliau ibadah zakat atau kewajiban zakat, itu belum tufrad, ya, belum diwajibkan ketika di Madinah. Wala siyam, juga puasa, haji dan yang selainnya dari syariat-syariat Islam, dari syiar-syiar Islam. Kemudian beliau mengatakan wa zahiru kalamin muallif, dan zahir dari perkataan penulis rahimahullah, yakni Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah, anna zakata furidat aslan wa tafsilan fil Madinah, bahwasanya zakat itu diwajibkan, ya, secara mendasar pertama kali, itu maksudnya, kemudian terperinci, ya kan, bagaimana jumlah nisabnya berapa, haulnya berapa lama gitu ya. Kemudian macam-macam zakat itu diwajibkan ketika Rasulullah berada di kota Madinah atau setelah beliau hijrah ke Madinah. Jadi sebelumnya ketika di Mekah beliau hanya fokus materi dakwahnya kepada tauhid, ya, kepada tauhid. Namun ya ada pendapat sebagian ulama, kata beliau, wa zahaba ba'du ahli ilmi ila anna zakata furidat awalan fi Makkah. Sebagian ulama, ya, ahli ilmu berpendapat bahwasanya zakat itu telah diwajibkan pertama kali di kota Mekah. Walakinnaha lam tuqaddar ansabiha, akan tetapi nisabnya, ya, berapa persentasenya gitu ya, ini belum ditetapkan oleh syariat ketika di Mekah, baru diperintahkan secara umum ala sabilil, ya, ijmal, ya. Walam yuqaddar al-wajibu fiha, kemudian juga belum ditetapkan mana zakat yang hukumnya wajib dan mana yang sunnah. Kalau yang sunnah namanya Pak sedekah, kalau yang wajib namanya zakat, ya, fiha, di dalamnya. Wa fil madinati quddiratil ansiba'u wa quddiral wajibu, barulah ketika di Madinah barulah nisabnya, takaran-takarannya, presentasinya. Kalau zakat emas berapa, zakat, ya, peternakan berapa, perniagaan berapa gitu kan, itu barulah ditetapkan berapa, ya, nisabnya, presentasinya di kota Madinah. Kemudian barulah ditetapkan mana saja zakat yang wajib hukumnya dan mana yang berupa sedekah, infak dan lain sebagainya. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka, para ulama, yang mengatakan awal daripada perintah zakat itu sudah ada pertama kali di kota Makkah. Wastadalla haula, mereka berdalilkan bi annahu ja'at ayatun tujibuz zakata, bahwasanya telah turun ayat-ayat yang mewajibkan zakat fi suratin makkiyatin, dalam surat-surat yang Allah turunkan di kota Makkah sebelum Nabi hijrah ke Madinah, yang dikenal dengan surah Makkiyah. Karena sebagaimana yang telah kita sering sampaikan Bapak Ibu, bahwasanya surat itu bagi dua, dilihat dari sisi kapan diturunkan, ya. Ada yang mengatakan, ya, ada yang disebut dengan istilah suratun makkiyah, ada juga disebut dengan istilah suratun madaniyah. Suratun makkiyah ini adalah surat-surat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah, sementara surah madaniyah itu surat-surat yang Nabi turunkan, Al-Quran yang Nabi turunkan sebelum beliau hijrah kemana Pak? Ya, ke Madinah.
Mislu qouli ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa taala fi surah Al-An'am, dalam surah Al-An'am ayat 141. Ya, Allah Subhanahu wa taala di awal ayat ini menjelaskan ya tentang apa macam-macam nikmat Allah berupa buah-buahan gitu ya. Kemudian Allah mengatakan wa'atu ini Pak fil amr ya, perintah. Sehingga ya hukum asal daripada perintah itu menunjukkan wajib, al-amru yaqtadil wujub, kan seperti itu. Perintah itu memberikan konsekuensi ya, hukumnya wajib. Jadi dalam ayat ini Allah mengatakan wa'atu ini Pak, ini fil amr, perintah dari Allah. Wa'atu haqqahu, dan berikanlah haknya yauma hasadihi, pada hari dipanennya hasil tumbuh-tumbuhan yang Allah tumbuhkan tersebut. Ini ya perintah Allah untuk mengeluarkan zakat ini. Wa mithlu qaulihi ta'ala, kemudian seperti firman Allah ini ayat-ayat yang Allah turunkan ketika sebelum Nabi sebelum Nabi hijrah ya. Walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum. Ini juga masalah zakat. Dan orang-orang yang ada pada harta-harta mereka hak yang telah diketahui, yakni ya hak-hak mustahik orang yang berhak menerima zakat. Ini juga ayat yang menunjukkan perintah mengeluarkan zakat. Lis-sa'ili wal mahrum, bagi orang-orang yang meminta-minta atau orang yang menjaga kehormatan dirinya namun dia berhak menerima zakat namun dia tidak mau meminta-minta. Ya. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Ma'arij ayat 24 sampai 25. Ya. Wa ala kulli halin fastiqraru zakati wa taqdiri ansabiha wa ma yajibu fiha wa bayan mustahiqiha kana fil Madinah. Maka oleh sebab itu Pak ya, dilihat ala kulli hal ya. Ya, di atas seluruh kondisi gitu ya. Ya, fastiqraru zakah, maka penetapan zakat itu, hukumnya zakat itu, wa taqdiru ansabiha, kemudian penetapan nasab-nasabnya, wa ma yajibu fiha, kemudian apa saja ya kan, apa-apa yang wajib daripada zakat itu, wa bayanu mustahiqiha, kemudian penjelasan tentang orang-orang yang berhak menerima zakat, kana fil Madinah, maka itu ya aturannya dijelaskan secara terperinci di mana Pak? Di kota Madinah. Kalau di kota Mekah belum ya. Wa kadzalikal azanu wal jum'atu, demikian pula syariat azan. Jadi ketika di Mekah belum ada azan. Nah, itu Pak ya. Wal jum'atu, dan juga salat Jumat itu di kota Madinah. Wa zahiru, dan pendapat yang zahir, yang tampak di sini, yang kuat gitu ya. Annal jama'ata kazalika lam tufrad illa fil Madinati. Demikian juga ibadah-ibadah yang dikerjakan secara berjamaah, termasuk juga sholat berjamaah Pak ya. Lam tufrad, tidaklah atau belum diwajibkan, illa fil Madinati, kecuali di kota Madinah. Artinya kecuali Rasulullah telah berdiam diri di mana Pak? Di Madinah. Li'anna al-adhana alladhi fihi ad-da'watu lil jama'ati furida fis sanati tsaniyati. Karena sesungguhnya azan itu, yang mana di dalam azan itu Pak ada seruan. Dakwah itu artinya seruan. Ajakan untuk apa Pak? Untuk salat. Itu fungsi azan. Ya. Lil jama'ati, untuk melakukan salat berjamaah. Furida, itu diwajibkan azan itu fis sanati tsaniyati, pada tahun yang kedua. Ya, setelah Nabi hijrah, tahun yang kedua ya, artinya ya 2 tahun Nabi di kota Madinah, baru setelah itu dia apain Pak? Disyariatkan azan. Berarti ketika Nabi di Mekah belum disyariatkan azan. Alasannya apa? Kira-kira apa Pak? Karena waktu di kota Mekah itu Pak, Nabi masih lemah, belum bisa dakwah secara terang-terangan. Namun setelah beliau hijrah ke kota Madinah, Nabi telah membentuk kekuatan, bahkan ya Nabi telah membentuk daulah ya, negara. Jadi Nabi itu tidak hanya sebagai ketua pemangku masalah agama, namun Nabi juga kepala negara waktu itu. Dan para sahabat sudah banyak
sudah membentuk kekuatan militer sudah kuat gitu. Maka ketika disyariatkannya azan, mengajak secara terang-terangan, maka nggak ada lagi yang berani untuk menghalanginya, ya kan? Maka disyariatkanlah ketika itu apa? Azan itu. Kalau di kota Makkah Nabi masih lemah, ya, belum berani Nabi dakwah terang-terangan gitu. Jumlah Nabi pun sedikit, ya kan? Maka di situ ada fikih, ya, di dalam dakwah ini. Jadi kalau seandainya dakwah kita itu di tempat yang lemah, ya, maka kita mengambil konsep Nabi ketika di Mekah gitu, Pak. Artinya apa? Artinya Nabi ketika di Mekah itu banyak mengalahnya gitu. Bahkan Nabi tidak berani untuk apa? Mengadakan perlawanan persenjataan, ya. Karena memang kondisinya nggak mampu seperti itu. Jadi kalau seandainya kaum muslimin lemah di satu tempat, tidak mampu, ya kan, sementara lawannya punya persenjataan yang lengkap, maka pakailah metode Nabi ketika di Mekah. Beliau hijrah gitu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti yang digembor-gemborkan oleh orang-orang yang punya semangat tanpa ilmu gitu, Pak, ya. Jihad, ya. Ya, tapi enggak memperhitungkan, ya, segala sesuatunya, tidak memperhitungkan maslahat dan mudaratnya. Kemudian dia kabur. Orang disuruhnya jihad, dia entah kemana, ya kan? Dia banyak mendapatkan keuntungan, dia diam-diam aja mencari apa? Keuntungan di balik penderitaan orang lain. Ada juga yang seperti itu, Pak. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama itu sangat jeli dia. Ya, para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, mereka tahu mana yang masalah-masalah itu, Pak, mana yang kebaikannya lebih banyak gitu, ya. Dan mana keburukannya yang lebih banyak gitu. Tahu mereka menimbang mana maslahat dan mana mudarat gitu. Tidak hanya modal semangat gitu. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Nabi, Pak. Lihat perjalanan dakwah Nabi di Mekah 10 tahun, Pak. Belum pernah Nabi, ya, Nabi itu sudah mau dibunuh oleh orang kafir Quraisy gitu, Pak. Ketika di Mekah itu. Bahkan Nabi diboikot, ya. Bahkan para sahabat, Pak, Bilal bin Rabah disiksa ketika di Mekah. Apakah Nabi langsung melawan? Enggak gitu, ya. Sabar. Karena memang kekuatan umat Islam waktu di Mekah itu lemah gitu. Bahkan Nabi memilih untuk hijrah, ya, mencari kekuatan gitu, ya. Kalau seandainya Islam sudah kuat, barulah di situ ada perlawanan, ya, persenjataan dengan orang-orang kafir harbi itu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga kita, kalau kita misalkan, Pak, tinggal di negeri kafir misalkan, kita tinggal di Amerika, ya. Ya jangan pula kita serang aja gitu, ya. Sementara kita nggak punya apa-apa. Tentara aja nggak punya, cuman modal batu. Ya Allah musta'an, ya. Itu syariat mana yang mereka pakai, kan seperti itu. Waktu di Mekah pernahkah Nabi melawan Abu Lahab dengan batu aja lah kita lempar? Enggak, Pak. Bahkan Nabi dengan lisan saja, tidak melakukan perlawanan persenjataan karena memang masih lemah gitu. Makanya ada fatwa para ulama kita, Syekh bin Baz, ya, menyuruh orang-orang Palestina untuk hijrah itu alasannya gitu. Mereka masih lemah, kan seperti itu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang, Pak, ada orang yang mantap itu, lawanlah dengan batu aja enggak apa-apa gitu, ya. Masya Allah, ya. Itu kan luar biasa, Pak, ya. Iya, orang dengan senjata lengkap, masa kita dengan batu gitu, ya. Ya, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini enggak tepat, ya, kalau seandainya kita lihat bagaimana perjalanan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu melawan kalau seandainya sudah terbentuk bala tentara yang kuat gitu. Ya, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang menggembosi yang seperti itu, Pak, itu bahaya hukumnya di sisi Allah, ya. Apalagi orang-orang yang suka memberikan motivasi kepada pemuda untuk jihad, ya. Padahal belum terpenuhi syarat jihad itu. Dia belum tahu dia apa syarat jihad itu apa persyaratannya, rukun-rukunnya apa, ya. Kondisi seperti apa harus berjihad gitu. Nah, sehingga sampai-sampai di Indonesia aja jihad juga dia dengan bom sana sini. Ini
suatu kekeliruan hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang terkadang terjadi ya di tengah-tengah kaum muslimin. Hal ini tentu ya berhubungan erat dengan politik juga. Ya. Ada kepentingan politik di dalamnya yang tidak kita ketahui terkadang seperti itu. Dan memanfaatkan orang-orang yang lemah. Kasihan Pak ya, orang-orang yang rakyat sipil yang tidak punya senjata, yang tidak pernah dilatih militer gitu ya, disuruh untuk perang, kan itu. Kan kasihan hadirin yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang terjadi yang kita saksikan. Maka untuk itu hadirin yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya seseorang itu tidak hanya ya bermodalkan semangat ya, maka mestilah dia bermodalkan ilmu ya, sehingga apa yang dilakukan itu memiliki ya hujjah ya, ada dalilnya gitu ya. Nah, tidak hanya semata-mata modal semangat. Maka pada hari ini ya kita tetap ya mengecam apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi Zionis ya terhadap orang-orang Palestina, dan pada hari ini masih ya kebrutalan mereka ya, tindakan terorisme yang dilakukan oleh orang-orang penjajah ini hadirin yang Allah. Dan kita tetap mendoakan kepada Allah, mudah-mudahan ya saudara kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah ya sudah banyak juga bantuan dari kaum muslimin ya pada saat ini. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu mengenai ya azan. Jadi azan itu disyariatkan pada tahun keberapa Pak? Pada tahun kedua Hijriah. Wa amma zakatu wasyamu faqad furida fi sanati tsaniyati min al-hijrah. Adapun zakat dan puasa, maka kedua ibadah ini diwajibkan pada tahun ke-tsaniyah, kedua ya, dari hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ammal hajju, dan adapun ya, ibadah haji, kewajiban haji, falam yufrad illa fis sanati tasi'ati, tidaklah diwajibkan kecuali pada tahun ke ya tasi'ah, ke-9 Hijriah. Alal qaulir rajih min aqwali ahli ilm, ini menurut pendapat yang paling rajih dari pendapat-pendapat para ulama. Jadi ibadah haji itu ya Allah wajibkan setelah ya 9 tahun Rasul SAW di kota Madinah, atau setelah 9 tahun Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, barulah diwajibkan ketika itu ya ibadah haji. Ini menurut pendapat yang paling kuat kata beliau. Wazalika hina kanat ya Makkah balad islamin, dan kewajiban itu terjadi ketika Mekah menjadi negeri Islam. Ba'da fathiha, setelah dibuka ya, ditaklukkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya kota Mekah. Fis sanati saminati, ini terjadi pada tahun ke-8 Hijriah Pak. Jadi setelah 8 tahun Nabi membangun kekuatan di kota Madinah, barulah setelah itu beliau mentaklukkan kota Mekah tanpa perlawanan gitu ya. Karena memang beliau sudah kuat Pak ya dengan bala tentara beliau, dan orang-orang Mekah tidak berani lagi. Kafir Quraisy Mekah tidak berani lagi, dan mereka menyerahkan kekuasaan dia kepada Nabi SAW. Dan Nabi itu tidak brutal Pak ya. Tidak langsung masuk, langsung menyerang, tidak. Bahkan Nabi mengatakan siapa yang berlindung ke rumah, kalau nggak salah Hamzah gitu ya, dan sahabat-sahabat yang lainnya itu paman Nabi ya, maka selamat gitu ya. Maka banyaklah waktu itu yang masuk Islam. Dan ada juga yang munafik Pak. Dan orang yang memilih tetap di atas kekufuran tidak serta-merta dibunuh Nabi. Ini menunjukkan bagaimana Rasul itu berdakwah itu tidak didasari dengan pedang gitu ya. Maka Nabi berikan pilihan. Ya, boleh tinggal di Mekah ataupun di negara Islam dengan syarat ya, kalau seandainya tetap ingin kafir silahkan ya, tapi dengan syarat membayar upeti, pajak, istilahnya jizyah ya. Tidak langsung dipaksa dibunuh oleh Nabi, enggak.
ya kan? Karena memang Islam itu tidaklah ditegakkan dengan kebrutalan, ya, kebrutalan dengan pedang, tidak. Namun banyak juga yang memilih tidak mau, ya, sehingga ada yang pura-pura masuk Islam, sehingga mereka tidak disuruh bayar upeti. Itulah kaum munafik gitu ya. Mereka sebenarnya kafir, namun karena tidak mau membayar pajak, ya kan, maka mereka ya pura-pura masuk Islam. Karena memang dalam hukum Islam itu Pak, umat Islam itu dibebaskan pajak, nggak ada yang dipajak umat Islam, gitu ya. Maka kalau ada yang bertanya kalau kita nggak bayar pajak itu utang, nggak utang itu. Karena memang secara hukum Islam itu nggak ada yang namanya pajak bagi umat Islam. Pajak itu diambil daripada orang non Islam, ya, non Muslim yang tinggal di negeri kaum muslimin, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ya, karena melihat maslahat, ya, daripada urusan kita sulit, ya, maka ulama mengatakan boleh, ya, membayar pajak. Namun ingat, manusia ini ada ancaman hadis sahih, Pak, ya. Manusia yang sangat keras azabnya di akhirat kelak adalah para pemungut pajak. Makanya kalau bekerja di kantor pajak, mendingan Pak berhenti aja gitu. Iya. Karena termasuk dosa besar itu adalah orang yang bersama-sama untuk apa? Untuk mengambil harta kaum muslimin gitu ya, dengan nama pajak. Jadi kalau seandainya kita ingin dapat pemimpin yang adil, Pak, jangan lupakan doa. Ini penting sekali, ya. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan ya negara kita ini dipimpin oleh pemimpin yang makmur. Ya mudah-mudahan ya pemimpin kita, Pak, ya, tidak mengambil lagi harta dari rakyatnya, menutup pajak, manfaatkan sumber daya alam yang ada. Itu Masya Allah, kalau ada program yang seperti itu. Kemudian kita lanjutkan. Qala syarihu rahimahullah, berkata pensyarah kitab yang semoga dirahmati oleh Allah. Jadi Rasulullah menaklukkan kota Mekah pada tahun, ya, as-saminah, pada tahun yang ke-8, ya, dari hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalikal amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkari wa ghairuhuma min asy-sya'airi adh-dhahirati kulliha furidat fil Madinah. Dan demikian pula amar ma'ruf, ya kan, kemudian an-nahyu 'anil munkar, memerintahkan kepada kebaikan, perintah untuk memerintahkan kepada kebaikan dan melarang kepada kemungkaran, dan yang selainnya daripada syiar-syiar yang zahir, yang tampak dari syariat Islam, maka semuanya diwajibkan ketika Rasulullah di kota Madinah. Ba'da istiqrarin Nabi sallallahu alaihi wasallam fiha, setelah Nabi menetap di kota Madinah sallallahu alaihi wasallam. Wa iqamati daulatil islamiyyati fiha, dan setelah didirikannya negara Islam di kota Madinah. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu, ya, kita berpegang dengan prinsip-prinsip Islam, ya, pasti Allah akan berikan keberkahan, Pak. Ya, kalau seandainya penduduk suatu negeri beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, pasti Bapak Ibu akan Allah bukakan keberkahan gitu. Ya. Allah akan turunkan keberkahan. Akan tetapi Bapak Ibu, ya, ketika manusia meninggalkan syariat Allah, meninggalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, di situ, ya, suatu negeri itu akan ditimpakan kesulitan oleh Allah. Ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Karena sekarang orang masih ragu, Pak, untuk menjalankan syariat Islam. Ya, masih, ya, tergeming dengan riba misalkan. Namun kalau seandainya, ya, seseorang tidak mengindahkan syariat Allah, Pak, pasti Allah akan timpakan kesengsaraan, ya kan? Itu adalah karena keberpalingan seseorang dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka terkait, ya, dengan apa yang akan kita hadapi besok, ya, maka minimal, ya, yang kita lakukan adalah memperbanyak doa, Pak.
Ya, mudah-mudahan dengan ketulusan doa kita Pak, kita berdoa kepada Allah di salat-salat kita, di sujud-sujud kita, ya, kita memohon pemimpin yang adil. Itu. Dan itu juga yang dilakukan oleh para ulama kita. Imam Ahmad pernah mengatakan kalau seandainya aku punya doa yang mustajab, laukana li, ya, laukana li da'watun mustajabatun. Kalau seandainya aku punya doa yang mustajab, maka akan aku doakan untuk pemimpin. Ya, semoga pemimpin kita dijadikan pemimpin yang amanah, dan juga semoga Allah pilihkan kita pemimpin yang amanah. Itu kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Syekhul Islam mengatakan satu malam, ya kan, tanpa pemimpin itu lebih jelek, itu lebih buruk kondisinya daripada 1000 malam dengan pemimpin yang zalim. Ya Pak ya. Artinya penting juga masalah pemimpin ini. Seperti itu. Jadi minimal yang kita lakukan adalah berdoa kepada Allah SWT. Boleh jadi melalui orang, Allah pilihkan pemimpin yang adil. Kalau bukan melalui kita misalkan. Yang penting jangan kita lupakan doa. Karena memang doa itu adalah silahul mukmin, senjata kita orang muslim gitu ya. Jadi kita berdoa kepada Allah SWT, mudah-mudahan Allah berikan kita pemimpin yang adil dan pemimpin yang bisa mengayomi masyarakat dan memberikan ya keadilan, ya, kemudian kemakmuran dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini saja mungkin yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.